Ya, perkenalkan nama saya Suhendri. Nama saya Erik Supriyadi. Nama saya Suranto. Saya Parika. Kami semester 8. Oke, di video kali ini kami akan membahas tentang makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup. Dalam ilmu biologi, yang kita pelajari adalah makhluk hidup. Dan makhluk hidup mempunyai konsep dalam menjalankan kehidupannya. Makhluk hidup memiliki banyak jenis organisme, dari tanaman, hewan, jamur, dan ganggang, yang dapat dengan mudah ditemui di alam. Manusia juga masuk dalam kategori makhluk hidup. Bahkan protozoa, bakteri, archaea juga termasuk dalam makhluk hidup kecil. Makhluk hidup dapat ditemukan di setiap jenis habitat di bumi. Meskipun semua organisme ini sangat berbeda satu sama lain, mereka semua memiliki dua kesamaan, yaitu diturunkan dari satu leluhur dan mereka semua hidup. Di dalam makhluk hidup juga terdapat tentang konsep kehidupan. Konsep tentang kehidupan terdapat dua pandangan yang sangat berseberangan. Yang pertama adalah konsep pandangan abiogenesis dan yang kedua konsep pandangan biogenesis. Konsep pandangan abiogenesis berpandangan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Abiogenesis yang terjadi secara spontan. Konsep pandangan biogenesis berpandangan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup biogenesis dan semua melalui proses dari perkembangbiakan. Di dalam makhluk hidup juga terdapat tingkatan-tingkatan makhluk hidup yang terdiri dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Individu merupakan organisme yang tersusun atas kumpulan sistem organ. Kumpulan sistem organ tersebut membentuk individu atau organisme. Contohnya, manusia, kucing, kambing, beringin. Populasi. Organisasi kehidupan tingkat populasi terbentuk oleh spesies atau individu yang sama atau sejenis. Populasi sendiri merupakan kelompok yang terdiri atas spesies sejenis yang mendiami suatu habitat yang sama. Contohnya populasi kerbau, populasi kambing, populasi jerapah. Komunitas. Komunitas merupakan sekelompok populasi makhluk hidup dalam suatu daerah dan menempati lingkungan yang sama. Ekosistem. Ekosistem merupakan kumpulan populasi yang berbeda yang berinteraksi dengan lingkungan abiotik, yaitu tempat mereka hidup. Contohnya ekosistem danau, ekosistem gurun, dan ekosistem hutan hujan. Bioma. Bioma merupakan organisasi kehidupan yang beragam, khususnya jenis makhluk hidup yang ada di dalamnya. Bioma adalah satuan daerah dataran yang luas, memiliki vegetasi tumbuhan dominan di daerah tersebut. Contohnya, gurun tundra dan hutan hujan tropis. Yang terakhir adalah biosfer. Biosfer merupakan kumpulan dari bioma. Contoh dari biosfer adalah bumi itu sendiri.
Dalam makhluk hidup juga terdapat ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernapas. Bernapas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Sementara tumbuhan bernapas dengan menghirup karbon dioksida. Oksigen yang dihirup oleh manusia dan hewan akan dijadikan sebagai sumber energi untuk beraktivitas lewat proses oksidasi. Adapun tumbuhan membutuhkan karbon dioksida saat bernapas untuk menghasilkan makanan lewat proses fotosintesis. Tiap makhluk hidup memiliki alat respirasi yang berbeda. Contohnya, manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, burung bernapas dengan pundi-pundi udara. Yang kedua adalah tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup pasti akan tumbuh dan berkembang, baik itu manusia, hewan, atau tumbuhan. Proses tumbuh tiap makhluk hidup berbeda-beda. Misalnya, manusia tumbuh dari bayi, lalu menjadi anak hingga menjadi dewasa. Selain tumbuh secara fisik, manusia juga berkembang secara mental. Terdapat perbedaan tumbuh dan berkembang dalam aspek yang dilihat dari dan dijadikan indikator. Proses tumbuh berkembang pada hewan hampir sama dengan manusia. Sementara pada tumbuhan, proses tumbuh dimulai dari bibit yang ditanam hingga akhirnya tumbuh berkembang menjadi pohon atau tumbuhan tertentu yang lebih besar. Proses tumbuh makhluk hidup bersifat irreversibel, yang artinya jika sudah tumbuh tidak bisa kembali lagi. Misalnya, manusia yang sudah dewasa tidak bisa menjadi kecil lagi pada suatu waktu tertentu. Proses tumbuh berkembang makhluk hidup juga akan berhenti. Yang ketiga adalah berkembang biak. Ciri-ciri makhluk hidup yang berkembang biak atau reproduksi, salah satu tujuan utama makhluk hidup adalah untuk berkembang biak dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Baik manusia, hewan, atau tumbuhan dapat melakukan proses berkembang biak. Manusia dan mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan anak lewat jenis kelamin betinanya. Hewan lain juga ada yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sementara tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara, diantaranya adalah cangkok, stek, dan lain sebagainya. Nantinya, sifat anak atau keturunan akan mewarisi sifat induknya, apapun cara dan metodenya. Makhluk hidup harus terus berkembang biak agar spesiesnya tidak punah dan terus ada. Yang keempat, bergerak. Setiap makhluk hidup pasti bergerak karena ini menjadi salah satu karakteristik makhluk hidup itu sendiri. Pengertian bergerak adalah berpindahnya sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup karena adanya rangsangan internal ataupun eksternal. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan memindahkan tubuhnya. Manusia bisa bergerak dengan kaki dan tangan, sementara hewan memiliki banyak varian alat gerak. Misalnya hewan mamalia bergerak dengan kaki, ikan bergerak dengan sirip, dan burung bergerak dengan sayap. Sementara tumbuhan juga dapat bergerak, meski pergerakannya tidak signifikan. Gerakan pada tumbuhan cukup terbatas dan hanya terjadi pada bagian tertentu. Misalnya gerak batang menuju datangnya cahaya,
atau akarnya yang mencari zat air. Yang kelima, peka terhadap rangsangan. Sifat ini adalah wujud reaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa cahaya, sentuhan, suara, panas, dingin, bau, rasa, dan lain-lain. Manusia dapat merangsang lewat 5 panca indera yang dimiliki, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Hewan juga memiliki sifat peka terhadap rangsangan yang hampir serupa. Beberapa hewan bahkan memiliki indera perangsang yang lebih kuat dan peka. Sedangkan tumbuhan juga peka terhadap rangsangan. Misalnya adalah tumbuhan yang peka terhadap rangsangan cahaya seperti pada bunga Mirabilis jalapa, atau tumbuhan yang peka terhadap rangsangan sentuhan seperti pada tumbuhan putri malu. Yang keenam, membutuhkan makanan dan nutrisi. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan makanan dan nutrisi. Manusia membutuhkan nutrisi-nutrisi yang ada pada makanan yang dikonsumsinya. Makanan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan menambah energi untuk beraktivitas. Berdasarkan cara mendapat makanan, makhluk hidup dibagi menjadi 2 macam, yaitu autotrof dan heterotrof. Jenis makhluk hidup autotrof adalah menghasilkan makanan sendiri. Yang termasuk kelompok autotrof adalah tumbuhan yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Sedangkan jenis makhluk hidup heterotrof tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Yang termasuk kelompok heterotrof adalah manusia dan hewan. Baik manusia dan hewan sama-sama mendapatkan makanannya dari makhluk lain. Yang ketujuh, melakukan metabolisme. Ciri-ciri makhluk hidup lain di tiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme, baik itu manusia, hewan, atau bahkan tumbuhan. Pengertian metabolisme secara umum adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Proses metabolisme berlangsung di dalam sel tubuh. Kegiatannya berupa transformasi energi berupa bahwa makanan seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak menjadi sumber energi untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Proses metabolisme dibagi menjadi 2, yaitu katabolisme dan anabolisme. Proses penguraian sesuatu zat menjadi partikel yang lebih kecil disebut dengan proses katabolisme. Sedangkan proses penyusunan senyawa tertentu disebut dengan proses anabolisme. Yang kedelapan, adaptasi. Makhluk hidup juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Disebut juga sebagai proses adaptasi. Pengertian adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar mampu bertahan hidup di habitatnya. Adaptasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan bagian tubuh sesuai kebutuhan hidupnya. Contoh, adaptasi morfologi adalah burung yang memiliki paruh sesuai jenis makanan, atau beruang kutub yang memiliki bulu tebal untuk hidup di suhu dingin. Sementara adaptasi fisiologi adalah kemampuan adaptasi terhadap perbedaan fungsi bagian tubuh karena lingkungan. Contohnya,
kulit manusia di daerah tropis yang cenderung lebih berminyak. Adaptasi tingkah laku adalah kemampuan menyelesaikan tingkah laku terhadap lingkungannya. Selanjutnya, klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu kegiatan untuk mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit yang lebih kecil. Nah, hingga sekarang, para ilmuwan telah menemukan lebih dari 2 juta jenis makhluk hidup atau yang disebut juga spesies. Bisa juga nanti bakal ditemukan spesies-spesies baru sehingga jumlahnya bertambah. Untuk mempelajari sedemikian banyaknya makhluk hidup, para ilmuwan menggunakan suatu sistem yang disebut klasifikasi, yang artinya pengelompokan. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah: yang pertama, dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan yang dimiliki sehingga lebih mudah untuk dikenal dan dipelajari. Dapat mengidentifikasi berbagai hubungan antara makhluk hidup atau berkerabat atau tidak, saling bergantung atau tidak. Mempermudah usaha penelitian untuk menemukan manfaat tiap makhluk hidup bagi kehidupan manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas benda mati. Apa sih benda mati itu? Yuk, mari kita mengenal benda-benda mati. Apakah sama dengan gambar-gambar di bawah ini? Pengertian dan ciri-ciri benda mati. Pengertian. Benda mati adalah benda yang tidak dapat bergerak sendiri dan tidak bisa tumbuh. Ciri-ciri. 1. Tidak dapat bergerak. 2. Tidak dapat tumbuh. 3. Tidak dapat berkembang biak menjadi banyak. Benda mati dibagi menjadi 3 unsur, yaitu ada wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Nah, ini adalah contoh zat padat. Ada batu, meja kursi, mobil, piring, handphone, rumah, buku, pintu, lemari, dan bola. Ya, ini adalah contoh dari wujud cair, ada air. Nah, ini adalah contoh dari wujud gas. Ya, sekian dan terima kasih.